Dan dia sempat menyaksikan bahwa adanya aksi ruda paksa terhadap manusia-manusia yang masih di bawah umur. Ryan Garcia mengatakan dia mempunyai semua bukti mengenai apa yang dia katakan. Dan dia juga menuliskan beberapa tweet seperti salah satunya, "Mereka menahanku dan membuatku melihat, tentu saja aku melewatkannya sedikit. Dia benar-benar memohon kepadaku untuk bergabung dan aku mengatakan persetan denganmu." Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita bakal ngebahas tentang Bohemian Grove. Sebelum-sebelumnya, kita tuh udah sering bahas nih geng, tentang kelompok-kelompok rahasia yang selalu dikaitkan dengan satanisme. Salah satu contohnya ada Illuminati. Terus ada kelompok organisasi yang diisi oleh orang-orang pintar yang bernama Freemason. Yang mana Freemason sendiri pernah ada di Indonesia dan bahkan tempat sembahyang atau tempat berkumpulnya mereka itu masih ada sekarang kalau kalian ke daerah Jakarta Kota. Biasanya kelompok-kelompok rahasia kayak gini ya udah pasti sangat tertutup dan orang-orangnya ya orang-orang yang terpilih, yang mana orang-orang tersebut untuk menjadi anggota dari organisasi rahasia ini itu udah pasti bakal didoktrin ataupun otaknya di brainwash. Walaupun basicnya sebenarnya mereka itu adalah orang-orang berpengaruh, misalkan kayak orang kaya atau pengusaha sukses atau artis, atlet dan banyak lainnya. Nah, apapun background mereka, namun mereka berhasil di brainwash untuk setia dan tunduk kepada organisasi tersebut. Dan mengapa hal ini bisa terjadi? Biasanya organisasi ini akan membuat si anggotanya itu bakal tetap stay, tetap stabil kekayaannya, tetap stabil nama baiknya. Jadi hal itu semua membuat orang-orang yang bergabung ke organisasi itu jadi setia, karena ya banyak dari manusia yang gak pengen kehilangan posisi ataupun kekayaannya. Atau bahkan ketika dia bergabung dengan organisasi itu, maka dia bisa jauh lebih terkenal atau mungkin jauh lebih kaya lagi. Nah, hari ini kita bakal ngebahas salah satu kelompok rahasia yang bernama Bohemian Grove tadi, yang mana ini kabarnya agak mirip dengan kelompok organisasi rahasia Freemason dan Illuminati. Dan sering sekali Bohemian Grove ini dikait-kaitkan dengan satanisme. Kenapa hal ini bisa mencuat ke permukaan dan mulai ramai diperbincangkan? Itu gara-gara ada salah satu petinju dunia yang sekarang namanya sedang besar-besarnya, sedang harum-harumnya, yaitu Ryan Garcia, yang mana dia diisukan sempat diculik oleh anggota Bohemian Grove ini. Pada awalnya geng, sebelum mencuatnya kasus Ryan Garcia ini, Bohemian Grove memang sudah jadi rahasia umum, sudah sering dibicarakan gitu ya. Banyak orang yang berpikir Bohemian Grove ini hanya sebuah kelompok sosialita atau kelompok orang-orang kaya yang sengaja berkumpul untuk berpesta-pesta. Nah, tapi ternyata makna dari Bohemian Grove ini di dalamnya itu jauh lebih menyeramkan dari apa yang difikirkan oleh orang-orang. Dan ini semua gara-gara Ryan Garcia sempat membongkar hal itu dan mengaku kalau dia sempat dijemput untuk bergabung dengan kelompok rahasia ini. Nah, dia ini kan seorang petinju yang mana bisa dikatakan nyalinya cukup besar. Siapa juga bakal dilawan sama dia. Tapi bayangkan aja seorang Ryan Garcia bisa bercerita kalau dia melihat sesuatu yang mengerikan di depan matanya sendiri. Atas pengakuan dari Ryan Garcia ini, akhirnya mulai banyak yang speak up, mulai banyak komentar-komentar miring tentang Bohemian Grove yang mengatakan kalau di dalam Bohemian Grove ini ada sebuah ritual yang dilakukan secara menyimpang dan sangat rahasia. Nah, gimana cerita selengkapnya nih tentang kasus Bohemian Grove ini? Kita bakal bahas selengkap-lengkapnya dan juga nanti kita bakal bahas terakhir tentang pengakuan dari Ryan Garcia. Langsung aja kita bahas tentang kasus ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke geng, untuk yang pertama kita bakal langsung masuk ke dalam pembahasan tentang hal yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu tentang Ryan Garcia yang mengaku kalau dia sempat ditarik untuk bergabung ke Bohemian sehingga dia bisa membocorkan aktivitas dari Bohemian Grove ini.
Bohemian Groove menjadi ramai diperbincangkan akhir-akhir ini setelah seorang petinju terkenal yaitu Ryan Garcia itu membicarakan soal Bohemian Groove ini bersama dengan Andrew Tate di salah satu feature X yang bernama Space. Nah, di sana Ryan Garcia mengaku kalau dia sempat ditahan dan dia sempat menyaksikan bahwa adanya aksi ruda paksa terhadap manusia-manusia yang masih di bawah umur. Ryan Garcia mengatakan dia mempunyai semua bukti mengenai apa yang dia katakan. Hey bro, alright, talk to us. Bro, I don't give a bro. They held me down and they made me watch little kids get raped. I don't give a anymore. Where? Bro, they fucking took me to the fucking woods, bro, and they fucking tied. I'm not fucking joking, bro. I have fucking proof, bro. I don't give a Dan dia juga menuliskan beberapa tweet seperti salah satunya, mereka menahanku dan membuatku melihat tentu saja aku melewatkannya sedikit. Dia benar-benar memohon kepadaku untuk bergabung dan aku mengatakan persetan denganmu. Apakah kalian gila karena aku tidak berbohong kalau mereka menyakiti yang masih di bawah umur. Dan semua orang berkata kepadaku untuk diam, tapi aku tidak peduli lagi. Aku akan mati untuk jiwa yang tidak bersalah yang telah diambil. Kalau kalian tidak berada di pihakku, maka kalian berada di sisi setan. Terus ada lagi nih tweetnya yang bunyinya kayak gini. Apakah orang-orang berada di belakangku atau membiarkan mereka mengeksekusiku? Ini adalah pertanyaan serius. Biarkan Ryan mati atau menolongku. Kalau mereka mengeksekusiku, itu bukanlah aku. Nah, lalu ada lagi, tolong kirimkan bantuan, doa yang dikirim oleh orang-orang yang berdoa. Aku memanggil semua pendoa. Nah, tapi sayangnya nih geng ya, semua tweet dari Ryan Garcia ini udah dihapus. Tetapi ada salah satu screenshot yang sempat mengabadikan tweet dari Ryan Garcia itu. Kalian bisa cek sendiri. Terus geng, sebelumnya Ryan Garcia ini udah sempat beberapa kali bertingkah aneh. Berawal dari kabar dia bercerai dengan istrinya yang bernama Andrea Selina pada 7 Januari tahun 2024. Dan kabar tersebut dia posting 1 jam setelah dia mengabarkan tentang kelahiran anak keduanya dengan si Andrea ini. Nah, lalu pada tanggal 29 Februari tahun 2024, Ryan Garcia datang terlambat sekitar 1 jam ke konferensi pers di Los Angeles untuk pertarungan selanjutnya antara dia dengan Devin Haney. Saat konferensi pers, dia terlihat sempat cekcok dengan seseorang di antara penonton. Lalu beberapa hari setelah itu, dia dengan random memposting sebuah video sparring antara Devin Haney dengan seseorang yang bernama David. Yang mana video ini sebenarnya video yang udah lama, yaitu beberapa tahun yang silam. Lalu kemudian ada serangan yang secara tiba-tiba yang berjarak 3 hari setelah Ryan Garcia muncul di Ariel Helwani's MMA Awards yang membahas mengenai perselisihannya dengan Devin Haney. Lalu ada Bernard Hopkins dan Sean O'Malley yang merupakan juara dari UFC. Nah, serta ada juga aktor Shia LaBeouf. Lalu singkat cerita, Ryan Garcia setelah itu membuat sebuah postingan yang melambangkan satanisme yaitu 666. Nah, kemudian postingan itu nggak lama langsung dia hapus. Lalu setelah itu dia memposting lagi sebuah video yang mengatakan The death of Ryan Garcia, Bill Haney was right on that one. Disinilah banyak orang yang mengira kalau Ryan Garcia ini ya semacam tidak waras atau mengalami gangguan mental, dan sempat juga ada yang mengira kalau dia ini menggunakan obat-obatan terlarang. Nah, atas kejadian tersebut, mantan istrinya Ryan Garcia di hari yang sama mengungkapkan keprihatinannya terhadap Ryan di Instagram Story dengan mengatakan sebuah kalimat, ini gue artikan dalam bahasa Indonesia, kalau kalian followersku yang memiliki kepercayaan, tolong kirimkan doa kepada Ryan. Kita sudah tidak bersama dan aku sudah mencoba menghubunginya. Dia terlihat baik tetapi sebenarnya tidak. Aku tahu di dalam hatiku kalau dia sangat tertindas. Ini bukan troll atau bercanda, aku sangat prihatin, begitu juga dengan keluarganya. Kita bukanlah bagian dari ini semua dan ingin dia untuk mendapatkan yang lebih baik, tetapi ini nyata, berdoa untuknya. Nah, jadi kurang lebih story dari mantan istrinya kayak gitu. Lalu di tanggal 5 Maret tahun 2024 nih geng, Ryan Garcia sempat memposting sebuah video di X atau Twitter dengan tulisan clearing things up atau menyelesaikan semuanya. Nah, di video tersebut dia menjelaskan dan mengakui kalau dia sedang tidak memiliki handphonenya. Jadi handphonenya udah nggak tahu kemana. Nah, dia tidak bisa mengakses Instagramnya, kartunya juga tidak bisa digunakan, dan dia benar-benar sedang dimanfaatkan. Lalu dia secara pribadi mengirimkan video ke orang-orang yang dia sayangi gitu ya, atau orang-orang terdekatnya dan juga penggemar terdekatnya dengan mengatakan kalau dia baik-baik aja. Dia juga mengatakan kalau dia masih hidup dan dia percaya kepada Tuhannya, yaitu Yesus Kristus. Nah, lalu dia sempat menjelaskan kalau semua yang ada di pemberitaan sekarang ini adalah kebohongan. Dia bilang mereka itu entah siapa gitu yang dimaksud oleh Ryan Garcia. Nah, mereka mencoba untuk memenjarakan dia, mereka memblokir kartu pribadinya
dirinya dan Rian tidak bisa mengakses uangnya dan tidak ada yang merespon apapun yang dilakukan oleh Rian. Dia di saat itu bingung apa yang sebenarnya sedang terjadi, tetapi dia secara fisik menjelaskan kalau dia baik-baik aja. Setelah video itu beredar, fans dari Ryan Garcia mulai menghubungi ayah Ryan Garcia dan juga pelatih tinjunya. Para fans menanyakan apakah Ryan Garcia baik-baik aja dan apa yang sedang dialami oleh Ryan kok sampai dia serandom itu. Nah, jawaban dari ayah Ryan Garcia mengatakan kalau Ryan Garcia ya baik-baik aja, nggak ada apa-apa katanya. Lalu ayahnya ini mencoba untuk meredam keadaan dengan mengatakan kalau sebenarnya Ryan hanya sedang bercanda. Nah, tetapi banyak yang nggak percaya dengan jawaban dari ayah Ryan Garcia karena mereka yakin sedang terjadi sesuatu dengan Ryan. Hal ini semakin diperkuat dengan bocornya pembicaraan antara Ryan Garcia dengan Andrew Tate. Lalu keesokan harinya Ryan Garcia terus berbicara mengenai hal yang akan kita bahas secara lengkap hari ini, yaitu Bohemian Grove. Gara-gara pengakuan Ryan Garcia mengenai Bohemian Grove ini, akhirnya pembicaraan tentang Bohemian Grove menjadi trending topik. Orang-orang yang percaya dengan teori konspirasi tentunya langsung mencari tahu tentang apa yang dibicarakan oleh Ryan Garcia. Nah, tetapi nggak sedikit juga haters yang mengatakan kalau Ryan Garcia hanya sedang mencari sensasi. Nah, tetapi nggak sedikit juga yang percaya dengan perkataan dari Ryan Garcia. Karena apa yang dibicarakan oleh Ryan Garcia itu ada benarnya, geng. Sejarah tentang Bohemian Grove itu ada. Nanti di bawah kita bakal bercerita secara lengkap tentang Bohemian Grove. Nah, di saat kejadian ini terjadi, ada sebuah tweet dari akun Mr. Barnicot yang menuliskan, Ryan Garcia mengklaim saat dia berusia 2 tahun, dia diambil ke Bohemian Grove. Kalau dia mengatakan hal yang sebenarnya, dia seharusnya berbicara secepatnya kepada Alex Jones. Nah, Alex Jones ini nanti kita bakal cerita juga di bawah mengenai kesaksian dia yang pernah menjadi seorang mata-mata yang menyusup ke dalam kelompok Bohemian Grove gitu ya. Nah, dan Alex Jones inilah orang yang pertama merekam secara jelas aktivitas pemujaan di dalam kelompok rahasia Bohemian Grove. Nah, lalu ada juga nih geng, sebuah video yang diposting oleh akun dengan username Moma Pancakes yang memperlihatkan tentang seseorang yang bernama Ted Gunderson yang berbicara mengenai para siswa yang ada di California yang mengklaim kalau ada sebuah terowongan di bawah sekolah mereka yang kemudian mereka sempat diculik dan dibawa ke dalamnya dan menuju ke sebuah tempat yang dekat dengan pegunungan di mana di sana itu ada banyak sekali orang-orang dewasa dan di sana ada banyak lilin dan beberapa orang melakukan ritual pengorbanan. Nah, tapi untuk kebenaran cerita tersebut tidak bisa dikonfirmasi, tetapi hal ini dikaitkan dengan Bohemian Grove. Nah, lalu ada juga nih sebuah video yang memperlihatkan perjalanan seseorang ke dalam Bohemian Grove. Semuanya gua tampilin. Nah, apa yang diungkapkan oleh Ryan Garcia ini masih menjadi misteri sebenarnya. Nah, tetapi hal ini bisa gue jelaskan mengenai sejarah dari Bohemian Grove itu sendiri, geng. Sekarang kita bahas secara lengkap apa itu Bohemian Grove dan kapan berdirinya dan apa tujuan dari kelompok organisasi rahasia ini. Langsung aja kita bahas awal mula terbentuknya Bohemian Grove. Oke, Bohemian Grove kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah hutan Bohemia. Ini adalah sebuah hutan dengan luas 2.700 hektar yang ada di daerah Monterey, California. Jaraknya itu sekitar 75 mil sebelah utara dari San Francisco. Dan Bohemia Grove ini menjadi tempat berkumpulnya klub yang bernama Klub Bohemia yang didirikan di San Francisco pada tahun 1872. Nah, jadi udah cukup lama nih terbentuknya dari tahun 1800-an. Keanggotaannya itu diisi oleh para seniman, penulis, aktor, pengacara, jurnalis, dan kemudian semakin meluas ke politisi serta orang-orang kaya atau konglomerat-konglomerat yang juga ikut bergabung ke sana. Dari informasi yang gue dapat dikatakan kebanyakan dari anggota Bohemian Grove ini adalah laki-laki. Nah, nggak ada informasi yang mengatakan apakah perempuan dilarang untuk masuk ke sana atau justru memang tidak ada perempuan yang tertarik untuk bergabung ke sana. Nah, jadi gue nggak bisa ngejelasin nih kenapa kebanyakan anggotanya atau mayoritas hampir semua itu adalah laki-laki.
Nah lalu geng, menurut Britannica, klub ini didirikan oleh sekelompok jurnalis yang menulis untuk San Francisco Examiner. Istilah dari Bohemian sendiri itu biasanya merujuk kepada gaya hidup atau subculture yang tidak konvensional di mana pengikutnya itu memprioritaskan kehidupan komunitas dan upaya untuk menolak beberapa konsep yang biasa digunakan oleh masyarakat biasa seperti uang dan juga etika sosial. Jadi mereka itu benar-benar loyal dan juga royal kepada si komunitas. Jadi komunitas itu adalah segalanya, bahkan melebihi keluarga. Untuk klub Bohemia ini menggambarkan bohemian perkotaan yang dikenal dengan orang-orang intelektual yang berbudaya. Nah, lalu kemudian mereka memilih gambar burung hantu sebagai totem, dan totem itu sendiri adalah sebuah istilah untuk hewan atau figur alam yang secara spiritual mewakili sebuah kelompok. Jadi kayak simbolnya lah gitu, logonya. Kalau kita lihat Illuminati, logonya itu segitiga mata satu, terus juga Freemason biasanya logonya juga segitiga tapi dibentuk dengan jangkar dan juga apa gitu ya, gue lupa deh, penggaris apa. Nah kalian coba cek sendirilah. Kalau Bohemian ini logonya adalah burung hantu. Nah hal ini jadi mengingatkan gua kepada Drake gitu ya. Drake itu punya satu brand atau clothing line gitu ya. Kalau kalian lihat itu pakai logonya burung hantu juga. Nama brand bajunya itu adalah OVO, OVO. Tapi bukan OVO yang di Indonesia ya, ini beda. Jadi itu singkatan dari October's Very Own. Nah untuk maknanya sendiri kalian bisa cari tahu lah di Google gitu ya. Karena kita berfokus kepada Bohemian ini. Ketika gua lihat logonya Drake, gua ngerasa kayak oh ada kesamaan ya gitu. Kenapa Drake memilih logo burung hantu tersebut? Apakah Drake adalah bagian dari Bohemian ini? Karena mengingat dia itu adalah seorang selebriti yang kaya raya, sukses, dan banyak kontroversinya. Nah lalu geng, kita kembali lagi ke Bohemian Grove ini. Jadi saking seriusnya perkumpulan Bohemian ini, mereka sampai mendirikan sebuah kantor di Tyler Street, San Francisco pada tahun 1930-an. Nah jadi bisa dikatakan berdirinya kelompok ini ditangani dan dijalani dengan serius. Ya ibaratnya nih kayak kalian bikin geng motor misalkan, tapi kalian sampai bikin kantornya, base campnya, perkumpulannya. Berarti kan itu udah serius banget, dipatenkan gitu. Nah begitu juga dengan Bohemian ini. Klub Bohemia itu awalnya hanya memiliki anggota 15 orang yang berperan sebagai dewan direksi yang dipilih dari anggota tetap melalui pemungutan suara. Mereka ini memiliki seorang manajer, chef, pelayan, tukang kayu, dan juga buruh. Dan seperti kebanyakan organisasi yang ada di Amerika Serikat, klub ini dijalankan melalui beberapa komite semi-otonom dan tugas dari dewan direksinya adalah untuk menunjuk komite-komite tersebut. Nah, beberapa komite yang terbentuk di dalam klub Bohemia ini, salah satunya ada Jinx Komite yang bertugas untuk mengurus pertunjukan dan drama, lalu ada Grove Komite yang bertugas untuk mengurus pemeliharaan hutan, lalu ada House and Restaurant Komite yang bertugas untuk mengurus fasilitas makan, lalu ada lagi Art Komite, Library Komite, dan Wine Komite, serta Membership Komite. Nah, jadi ada tugasnya masing-masing. Salah satu komite yang ada di klub Bohemia yaitu Grove Komite itu dibentuk pada tahun 1900-an ketika klub Bohemia membeli sebuah tanah yang memang menjadi tempat dilangsungkannya banyak perkemahan sejak tahun 1880-an. Grove Komite ini harus mengawasi pemeliharaan banyak bangunan di sana, termasuk dengan sebuah bangunan yang dijadikan tempat berkumpul para anggota mereka yang berada di dekat sungai. Nah, bangunan yang dijaga ini disebut dengan Grove Clubhouse yang dibangun pada tahun 1904 atau 1904. Nah, banyak kegiatan yang dilakukan oleh klub Bohemia ini seiring bertambahnya keanggotaan mereka. Jadi, setiap tahun mereka terus-menerus memperbesar tempat parkir, terus sumur-sumur mereka yang juga terus diperdalam, lalu ada sebuah tempat yang dijadikan sebagai pelayanan medis dan lain-lain. Nah, komite ini juga harus mempersiapkan kegiatan seperti Spring Jinx di akhir pekan, lalu ada pesta Juni di mana anggota klub ini membawa istri mereka ke hutan pada Sabtu sore dan beberapa pesta pribadi lainnya. Nah, jadi memang klub ini sering membuat kegiatan-kegiatan di sana untuk anggota-anggotanya. Lalu yang jadi pertanyaannya, bagaimana caranya untuk seseorang jika ingin bergabung dengan klub tersebut? Ternyata geng, calon anggota harus dicalonkan oleh setidaknya 2 anggota tetap dari klub yang akan menjamin kalau calon itu akan menjadi seorang bohemian yang baik atau bohemian yang setia. Jadi memang harus ada penjamin di dalam sana. Jadi misalkan nih, kayak gue mau masuk menjadi anggota tersebut. Nah, gue juga harus punya koneksi di dalamnya. Dan koneksi gue itu harus 2 orang. 2 orang ini harus menjamin nih, gue ini adalah
adalah orang yang bakal setia ke klub itu, dan background gue juga harus mumpuni. Misalkan kayak gue ini adalah seorang yang terkenal atau orang kaya atau siapa gitu. Nah, semua itu melalui rekomendasi anggota tetap yang sudah ada di dalam. Calon anggotanya sendiri harus mengisi sebuah formulir, geng. Formulir ini merupakan formulir permohonan keanggotaan, di mana di dalam formulir itu calon anggota menyertakan informasi mengenai kartu kredit mereka, lalu nama istri mereka, bisnis atau profesi mereka, terus keterangan kalau mereka tidak bergabung ke komunitas atau organisasi lain, dan dia harus menulis nama-nama orang di dalam klub yang mengenal dia. Nah, biasanya bakal diminta sekitar 5 nama, jadi ada 5 anggota yang dikenal di dalam sana. Tetapi untuk rekomendasinya cukup 2 orang aja. Nah, setelah formulir itu diisi, si calon anggota ini bakal menyerahkan formulirnya itu kepada si sponsornya atau orang yang sudah menjamin dia di dalam klub tadi. Nah, lalu si penjamin atau si sponsornya inilah yang bakal mengisi informasi tentang si calon anggota mengenai ya bakat dia, apa itu musik, sastra, seni, dan lain-lain. Nah, dan masih ada proses-proses lainnya. Nah, lalu geng, setelah itu, komite dari klub Bohemian ini bakal membuat janji pertemuan dengan calon anggota dan akan mengajukan pertanyaan seperti mengapa dia ingin menjadi bagian dari klub Bohemian ini. Nah, dan dia juga bakal diberikan nasihat-nasihat bagaimana agar bisa menjadi seorang anggota klub Bohemian yang baik. Setelah semua itu dilewatkan, biasanya komite ini bakal mengadakan pemberitaan bulanan kepada semua anggota klub dengan menyantumkan nama-nama orang yang akan dipertimbangkan untuk menjadi anggota klub Bohemian Grove ini. Nah, lalu nanti anggota-anggota lain juga bakal memberikan pendapat mereka, apakah mereka setuju dengan si anggota baru ini atau enggak. Jadi semuanya benar-benar disepakati bersama, karena mengingat keanggotaan dari Bohemian Grove ini sangat rahasia namun diisi oleh orang-orang ternama. Nah, setelah adanya pemberitaan bulanan tersebut dengan menyantumkan nama-nama calon anggota tadi, barulah dilakukan pemungutan suara. 9 dari 11 anggota komite itu harus mendukung calon yang sudah dicantumkan tersebut. Nah, lalu kalau si calon anggota ini ternyata mendapatkan 3 komentar atau pendapat negatif dari anggota tetap, maka bisa dikatakan dia gagal. Tetapi dia masih bisa untuk uji coba kembali untuk mengajukan diri masuk ke dalam Bohemian Grove ini, tetapi harus menunggu 3 tahun setelahnya baru boleh untuk mendaftarkan diri lagi atau mengajukan diri lagi. Nah, dan bahkan ya, setelah perolehan suara dilakukan, si anggota baru ini tidak bisa langsung dilantik atau langsung menjadi anggota tetap. Dia harus mengikuti antrian di dalam daftar tunggu yang sebenarnya sudah sangat panjang. Jadi udah banyak artis-artis atau orang-orang ternama yang ingin bergabung dengan Bohemian Grove ini. Nah, jadi sebegitu ketatnya, geng. Lalu, perkumpulan Bohemian Grove ini sering mengadakan pertemuan setiap bulan Juli, dan pertemuan itu diadakan selama 2 minggu, di mana mereka akan minum-minum, pesta-pesta, dan membicarakan hal-hal penting yang mana pembicaraan ini sangat rahasia, jadi belum pernah dibocorkan keluar. Tetapi untuk acaranya sendiri sering kegap, sering kelihatan gitu kalau mereka tuh ngumpul-ngumpul, pesta-pesta, isinya itu bukan orang-orang sembarangan. Dikatakan kegiatan ini pertama kali diadakan itu mulai pada saat musim panas di tahun 1878 silam. Kegiatan ini sering disebut sebagai retreat, yang mana merupakan sebuah pengalaman untuk mengasingkan diri bersama dengan sebuah kelompok atau komunitas. Nah, pada abad ke-20 nih, geng, retreat ini sendiri mulai dibicarakan karena ritual yang diadakan di sana itu sangat rahasia dan seperti melakukan pemujaan kepada sebuah hal atau kepada sesuatu, tetapi tidak pernah diketahui mereka itu melakukan ritual pemujaan kepada apa. Dan pesta perayaan musim panas tersebut mereka sering sebut dengan nama Midsummer Hijinks. Di antara kegiatan-kegiatan mereka yang mereka lakukan di sana, itu ada sebuah pertunjukan yang mirip dengan sebuah ritual yang bernama The Cremation of Care, yaitu sebuah produksi ritual tahunan yang ditulis, diproduksi, dan dilakukan oleh anggota klub Bohemia ini. Ritual ini sendiri pertama kali diterapkan oleh kelompok Bohemian Grove ini pada tahun 1881. Dan ritual ini menjadi penutup dari berbagai pertunjukan yang ditampilkan secara individu, di mana ada seorang jurnalis yang bernama James F. Bowman yang menjadi rajanya atau pemimpin dari ritual tersebut. Lalu setelah itu, upacara ritual tersebut
terus berlanjut pada tahun 1893 dan dikembangkan oleh seorang anggota klub Bohemia yang bernama Joseph de Redding yang membuat tema Midsummer Hijinks dengan nama The Sacrifice in the Forest atau yang disebut dengan Druid Jinks. Nah, ritual ini sendiri menceritakan mengenai rasa persaudaraan dan Kristenitas bertarung lalu menang melawan paganisme. Nah, si Joseph de Redding inilah yang menyusun semua struktur acaranya. Dan di dalam acara tersebut biasanya akan ada seseorang yang menjadi aktor utama untuk berperan sebagai pemimpin spiritual dan akan memberikan pidato di tengah-tengah acara. Upacara tersebut dimulai dari beberapa orang yang menyeberang menggunakan sebuah perahu kecil yang ada di pinggir danau. Lalu di dalam perahu tersebut akan diangkutkan sebuah patung yang disebut dengan care. C-A-R-E. Nah, dari beberapa informasi yang gue dapatkan, dikatakan patung tersebut ada yang berbentuk peti mati, yang di dalamnya itu ada sebuah bentuk tiruan tubuh manusia. Lalu nantinya akan ada beberapa orang yang menggunakan jubah, ada yang berwarna hitam dan juga merah yang akan mengambil patung tersebut dan menempatkannya di sebuah altar. Nah, lalu di akhir upacara, patung tersebut akan dibakar atau dikremasi. Dan proses dari kremasi ini melambangkan bahwa para anggota sudah membuang kekhawatiran dari diri mereka seperti rasa sedih, rasa peduli, rasa kecewa, dan juga rasa-rasa lainnya. Upacara ini berlangsung di depan sebuah kuil yang disebut dengan kuil burung hantu, yang mana di sana itu ada sebuah patung burung hantu yang cukup besar dengan ketinggian 12 meter dan terbuat dari semen beton. Yang paling anehnya geng ya, selama upacara itu berlangsung, itu ada suara burung hantu dari hasil rekaman yang diputar secara terus-menerus. Nah, di dalam ritual itu juga diiringi dengan musik dan juga kembang api. Nah, lalu di upacara tersebut dihiasi dengan obor-obor yang menyala selama upacara berlangsung. Aktivitas dari upacara The Cremation of Care ini pertama kali terungkap setelah ada seorang pembawa acara radio yang bernama Alex Jones beserta dengan kameramennya yang bernama Mike Hansen yang diam-diam menyusup ke Bohemian Grove dan merekam aksi ketika upacara The Cremation of Care ini berjalan. Jadi ada mata-mata lah di saat itu. Nah, mereka menggunakan sebuah kamera tersembunyi ketika merekam ritual tersebut dan rekaman itu adalah inti dari film dokumenter milik Alex Jones dengan judul Dark Secrets Inside Bohemian Grove. Nah, kalian bisa cek sendirilah videonya. Jadi di video tersebut kalian bisa lihat aksi dari ritual itu benar-benar seperti sedang memuja sesuatu. Setelah film dokumenter ini dirilis oleh Alex Jones, nah di situ banyak orang yang berpikir kalau anggota Bohemian Grove ini memuja burung hantu atau sosok burung hantu yang menjadi simbol mereka. Jadi burung hantu itu nggak cuma sekedar simbol, tetapi juga entitas seperti dewa atau tuhannya mereka yang mereka sembah. Di sinopsis film dokumenter tersebut juga tertulis kalau mantan-mantan Presiden Amerika Serikat juga pernah menjadi bagian dari Bohemian Grove ini. Seperti salah satunya ada mantan Presiden Amerika yang bernama Richard Nixon, lalu ada Dwight D. Eisenhower, lalu Ronald Reagan, dan Presiden George W. Bush. Bahkan katanya keluarga dari Presiden George W. Bush memiliki keterlibatan yang kuat di dalam Bohemian Grove ini. Jadi bisa dikatakan dia itu adalah salah satu sosok penting yang mempunyai jabatan di dalam kelompok rahasia Bohemian Grove ini. Selain Alex Jones tadi, ada seseorang yang lain yang berhasil menyusup ke dalam Bohemian Grove ini, yaitu seorang penulis majalah spy yang bernama Philip Weiss. Di saat itu dia berhasil menjadi tamu selama 7 hari di Bohemian Grove, dan kejadian ini terjadi pada tahun 1989, yang mana ketika itu daftar tunggu untuk bisa mengikuti kegiatan Bohemian Grove ini bisa mencapai selama 33 tahun, dan ketika itu mereka sudah memiliki ribuan anggota. Nah, untungnya bagi si Philip Weiss ini, dia berhasil mendapatkan posisi lebih cepat agar bisa bergabung di sana selama 7 hari tersebut. Lalu dari hasil pengintaiannya selama 7 hari, Philip Weiss ini berhasil menulis sebuah artikel yang berjudul Inside Bohemian Grove. Nah, di dalam artikel tersebut dia menuliskan, ini gue artikan dalam bahasa Indonesia ya. Anda tahu bahwa Anda berada di dalam Bohemian Grove ketika Anda menyusuri jalan setapak di hutan dan mendengarkan musik piano dari tengah sekelompok tenda dan kemudian memutari tikungan untuk melihat seseorang yang merupakan pria dengan bir
bir di satu tangannya, lalu satu tangannya lagi di kemaluannya yang sedang buang air kecil ke dalam semak-semak. Nah, ini adalah ritual perkemahan yang paling dimuliakan, kebebasan orang-orang berkuasa untuk buang air kecil dimanapun mereka suka, sebuah hak yang digunakan klub ketika mencoba melawan upaya diskriminasi anti-seks yang dilakukan pemerintah dan hanya dibatasi ketika berhubungan dengan beberapa redwood yang ada di luar dining circle. Nah, mungkin maksud dari dining circle ini kayak ketika mereka di satu meja atau di satu tempat mereka membuat formasi lingkaran gitu, geng, untuk makan bersama. Dan redwood sendiri itu merupakan salah satu jenis pohon besar yang tumbuh di hutan Bohemian Grove tersebut. Nah, itu dia dua informasi yang datang dari dua orang yang berhasil menyusup ke dalam Bohemian Grove. Dan informasi mengenai Bohemian Grove ini nggak cuma datang dari para penyusup, tetapi juga pernah datang dari seorang presiden Amerika Serikat yang bernama Bill Clinton, yang pernah mengatakan kalau klub Bohemian Grove ini merupakan tempat bagi orang-orang kaya dari Partai Republik yang mana mereka berdiri tanpa busana di depan pohon-pohon redwood yang ada di hutan Bohemian Grove. Nah, lalu ada juga Sonoma County Free Press yang menerbitkan berita investigasi mengenai Bohemian Grove ini setidaknya dari tahun 1980-an yang mengatakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bohemian Grove ini ada yang semacam teater dan juga komedi yang menampilkan aktor laki-laki dengan berperan sebagai perempuan. Nah, jadi di dalam Bohemian Grove ini juga sering mengadakan pertunjukan-pertunjukan, geng. Nah, lalu selain itu, menurut Lakeside Talks, para pejabat tinggi berbicara mengenai informasi yang tidak diketahui oleh publik di dalam kelompok Bohemian Grove ini yang mereka sebut sebagai public interest talks. Nah, di sana semua rahasia tersebut akan dibocorkan, akan dibicarakan di dalam pertemuan Bohemian Grove dan tidak boleh keluar dari sana. Nah, tetapi nih, geng, pernah ada wawancara dengan juru bicara Bohemian Grove. Nah, ini dilakukan oleh jurnalis dari The Washington Post. Yang mana di saat itu, juru bicara dari Bohemian Grove ini justru mengatakan hal-hal yang positif tentang Bohemian Grove. Dia mengatakan kalau orang-orang yang berkumpul di dalam Bohemian Grove ini adalah orang-orang yang memiliki minat yang sama terhadap alam terbuka, musik, dan juga teater. Juru bicara ini juga menjelaskan mengenai apa yang disebut dengan The Cremation of Care, yang mana dia mengatakan itu hanya sebuah drama pertunjukan musik tradisional yang dirayakan di alam pada musim panas. Dan dia mengatakan perkataan dari seseorang yang mengaku pernah menjadi mata-mata atau menyusup ke dalam Bohemian Grove, yaitu Alex Jones, itu dianggap tidak benar. Nah, dia mengatakan kalau Alex Jones ini hanya berbohong, fitnah mengenai adanya sebuah ritual atau pemujaan. Nah, jadi dibantah semua tuh oleh juru bicara Bohemian Grove ini. Nah, bagi anggota klub Bohemian Grove, semua pertunjukan yang mirip dengan ritual atau pemujaan tersebut itu hanya untuk hiburan aja, kata dia, dan bukanlah sebagai sesuatu yang sakral, sesuatu yang benar-benar religius buat mereka. Itu nggak ada. Menurut mereka itu hanya buat iseng-isengan atau hiburan semata. Nah, gimana tuh menurut kalian, geng? Kalian percaya nggak dengan perkataan dari juru bicara Bohemian Grove tersebut? Nah, lalu, geng, Bohemian Grove ini sesuai dengan isi daripada anggota-anggotanya yang sebagian besar adalah orang kaya dan politikus. Ternyata hal tersebut membuat Bohemian Grove sangat erat kaitannya dengan elit politik. Menurut sumber yang gue dapatkan ya, pernah nih mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat yang bernama Colin Powell itu pernah mengirimkan email kepada mantan Menteri Pertahanan Kanada yang bernama Peter MacKay tentang sesuatu yang mencurigakan terkait kelompok Bohemian Grove ini. Powell di saat itu mengatakan ada kegiatan-kegiatan yang sesat dan juga klinik di perkumpulan orang-orang elit tersebut. Dari email tersebut juga diketahui kalau orang-orang yang tergabung ke dalam Bohemian Grove ini adalah orang-orang yang anti dengan Donald Trump ternyata. Dan hal ini diperkuat dengan tidak bergabungnya Donald Trump dengan klub tersebut. Tapi kabarnya Donald Trump mengetahui adanya Bohemian Grove ini. Dia sebagai orang kaya, sebagai pengusaha sukses dan mantan Presiden Amerika Serikat, dia tidak pernah bergabung dengan grup itu. Lalu selain itu, Bohemian Grove ini pernah menjadi tuan rumah, geng, untuk sebuah pertemuan penting pada bulan Desember tahun 1942 terkait dengan Manhattan Project, di mana pertemuan itu dihadiri oleh beberapa orang penting di dunia dan sebagian besarnya ya dari Amerika. Dan seperti yang kita tahu ya, kayaknya gue udah pernah bahas deh di salah satu konten Kamar Jerry gitu ya tentang Manhattan Project ini. Ini adalah sebuah proyek untuk menciptakan bom atom yang digunakan Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua untuk mengebom Hiroshima dan Nagasaki. Jadi untuk
untuk menyerang Jepang di saat itu. Nah, bahkan saat PBB didirikan pada tahun 1945 dan mengadakan konferensi pers di San Francisco, Bohemian Grove ini mengadakan beberapa acara untuk para delegasi dan mengundang setiap delegasi ke acara mereka menjelang dari akhir konferensi. Nah, jadi itu artinya Bohemian Grove ini bisa dikatakan mempunyai pengaruh yang sangat kuat dan besar karena mereka bisa mengundang orang-orang elit politik yang penting dari seluruh dunia untuk datang ke pesta mereka. Jadi mungkin selama ini yang selalu kita dengar soal Illuminati, Freemason adalah kelompok organisasi rahasia terbesar yang ada hubungannya dengan satanisme atau elit global. Ternyata kita selama ini tidak mengetahui bahwa ada nama lain, yaitu Bohemian Grove, salah satu kelompok organisasi rahasia yang juga tidak kalah besarnya dari Freemason dan Illuminati. Nah, itu geng, kurang lebih penjelasan tentang Bohemian Grove yang selama ini kalian terus mention gua untuk membahas hal ini. Semoga dengan penjelasan ini kalian sudah paham dan sudah mengerti apa itu Bohemian Grove dan kapan terbentuknya, seperti apa pergerakannya. Ya, walaupun mungkin penjelasan gua kurang detail karena memang kelompok ini adalah kelompok rahasia yang sangat sulit untuk ditembus dan informasi-informasinya tidak segampang itu untuk didapatkan. Gimana menurut kalian tentang hal ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.